pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkel mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2025. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Aceh Besar tindak lanjuti aspirasi terkait sarana pertanian. Sementara itu pendengar, gempur rokok ilegal, Bea Cukai Lok Sumawe musnahkan lebih dari 20 juta batang rokok. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Assalam Banda Aceh, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta direlay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Bupati Aceh Besar Muharram Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Bupati Aceh Besar Muharram Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan pihaknya telah meninjau langsung embung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Gampong Lam Aling, Kecamatan Kutacodgli, Kabupaten Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berinisiatif membangun embung secara mandiri demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat terjadinya musim kemarau. Menurutnya keberadaan embung tersebut sangat penting karena sekitar 70 hektar lahan persawahan di kawasan itu selama ini hanya mengandalkan sumber air tada hujan tanpa dukungan saluran irigasi. Melaksanakan ini supaya lebih sempurna. Waduk ini lebih sempurna dan bisa lebih kurang bisa untuk mengantisipasi seandainya terjadi kekeringan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengkaji kebutuhan peningkatan embung agar memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menampung air sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekeringan di masa mendatang. Adapun program peningkatan embung ini akan direalisasikan pada tahun 2027 agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sektor pertanian di daerah setempat. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Tipe Madia Pabian C Lok Sumawe menggelar pemusnahan massal rokok ilegal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Pabean C Lok Sumawe menggelar pemusnahan massal terhadap 22.281.420 batang rokok ilegal dari berbagai merek. Total nilai barang yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai 43 miliar lebih. Kegiatan pemusnahan simbolis yang berlangsung kemarin di lapangan kantor Bea Cukai Lok Sumawe turut dihadiri Wakil Wali Kota Lok Sumawe Husaini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, instansi penegak hukum serta perwakilan instansi pemerintah terkait dari Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Kepala KPPBC tipe Madya Pabean C Lok Sumawe Bambang Sutarjo menegaskan bahwa seluruh barang bukti ini dikumpulkan dari hasil tangkapan di sejumlah titik wilayah Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Penindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa potensi peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat masih ada. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil operasi penindakan intensif yang dilakukan sejak November 2025 hingga semester 1 tahun 2026. Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil penindakan dari akhir tahun 2025 November sampai dengan semester 1 2026 ini yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.007.770 batang merupakan hasil penindakan dari Bea Cukai Lok Sumawe, sedangkan 13.509.350 batang merupakan hasil penindakan dari Kanwil Bea Cukai Aceh. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 terkait cukai. Proses pemusnahan simbolis dilakukan secara dibakar di kantor Bea Cukai dan sebagian lagi dihancurkan di TPA Alulim Lok Sumawe. Pihak Bea Cukai juga mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan, aparat penegak hukum dan masyarakat luas untuk saling bersinergi dalam menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh, khususnya Lok Sumawe dan Aceh Utara. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Melabu. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Barat gelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir yang berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Aceh Barat. Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan pelatihan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki kecakapan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha maupun lapangan kerja. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 orang peserta yang akan mendapatkan pembelajaran serta praktik keterampilan bordir selama masa pelatihan itu. Dengan keterampilan bordir ini sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan serta dapat menjadi salah satu peluang usaha kreatif yang mampu menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini mereka bisa terampil dan bisa berpenghasilan lebih. Yang bisa kita lihat di daerah lain yang juga mendapatkan pelatihan seperti ini, mereka sudah berpenghasilan 10-15 juta per bulan, sehingga tidak ada lagi nanti pengangguran yang dapat mengurangi pengangguran yang ada di Aceh Barat. Nah, alhamdulillah ini tahun kedua kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan yang awalnya tahun lalu mendapatkan sebanyak 70 juta, alhamdulillah tahun ini dapat 100 juta dari bantuan kementerian dan satu provinsi cuma dapat 2 kabupaten, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Lumpur. Nah, alhamdulillah tahun ini Aceh Barat diberi kepercayaan lagi mendapatkan bantuan pendidikan kewirausahaan ini. Melalui pelatihan tersebut, Dekranasda Aceh Barat berharap agar para peserta dapat menguasai keterampilan bordir dengan baik dan memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang produktif. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kerajinan dan industri kreatif. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, kopi Gayo Wine kini menjadi salah satu varian kopi yang dapat dinikmati oleh para penikmat kopi di dataran tinggi Gayo. Bahkan untuk pemasarannya kini juga telah mampu menembus pasar dunia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Kopi Gayo Wine menjadi salah satu varian kopi asal dataran tinggi Tanoh Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cita rasa khas hasil proses fermentasi alami, menghasilkan aroma unik dan rasa asam. Salah seorang pengusaha kopi Gayo Wine, Sukran Bintang, mengatakan salah satu syarat kopi Arabica yang baik untuk diproses menjadi varian tersebut adalah yang tumbuh minimal di 1.400 meter di atas permukaan laut karena memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, biji-biji kopi yang dipanen akan difermentasi di dalam media plastik kedap udara dengan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian baru dilakukan penjemuran sekitar 10 hari hingga 1 bulan sesuai kondisi cuaca. Disebutkan proses yang tergolong panjang itu membuat kopi Gayo Wine kaya akan aroma seperti bunga dan buah-buahan. Kendati sangat mirip dengan aroma minuman wine, namun sama sekali tidak mengandung alkohol. Dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal. Ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk, juga di situ nanti ada aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia. Terkait pemasaran sendiri, tambah Syukran, terakhir usaha yang dimilikinya melakukan ekspor sebanyak 19,2 ton kopi Gayo Wine ke Dubai yang dilepas langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga pada 11 Juni lalu. Selain itu, dirinya juga terus mempromosikan kopi Gayo Wine dari hasil usahanya yang berlokasi di Kampung Umang, Kecamatan Bebesan, ke berbagai daerah di Indonesia agar produknya terus dikenal oleh masyarakat luas. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan daerah tersebut untuk menjadi kota pengembangan sastra di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Bor Telega Takengon pada Rabu kemarin. Wabub Muksin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takengon. Wabub Muksin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional, dan sejarah yang kuat. Pengembangan ini katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan daerah produsen kopi terbaik dunia. Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya yang lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa. Wabub Muksin melanjutkan pengembangan wilayah menjadi kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya, kata Muksin, untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga kini belum mengantongi sertifikat layak higien sanitasi. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menilai sarana penampungan dan pembuangan limbah pada ketiga dapur tersebut masih belum memenuhi standar kesehatan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
3 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga saat ini belum mengantongi sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Ketiganya belum memenuhi persyaratan sanitasi karena sistem penampungan dan pembuangan limbah yang tersedia masih belum sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang Dr. Edi Soeharto mengatakan persoalan pengelolaan limbah menjadi kendala utama dalam proses penertiban sertifikat. Kondisi tersebut ditemukan saat tim melakukan pemantauan terhadap dapur MBG yang beroperasi di Kota Sabang. Hasil survei kami untuk tempat pembuangan dari hasil limbah itu belum layak. Kami anggap karena di situ masih belum ada tempat penampungan yang khusus untuk limbah dari MBG tersebut. Salah satunya mengganggu lingkungan sekitarnya dan berbau. Itu kan berbahaya bagi masyarakat dan akan mengakibatkan pencemaran air, terutama sumur-sumur yang ada di sekitar situ. Jangan dapur MBG itu bersihnya saja di dalam. Saya mengharapkan hasil limbahnya itu tolong diperhatikan. Kalau mengharapkan izin yang baik dan sempurna, itu harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan. Menurutnya, limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dapur. Selain itu, limbah juga berpotensi mencemari lingkungan dan sumber air yang digunakan warga sehari-hari. Dinas Kesehatan juga menerima sejumlah keluhan warga terkait aroma limbah yang berasal dari aktivitas dapur MBG. Limbah sisa makanan yang mengandung protein dan lemak dinilai mencemari tanah maupun sumber air apabila tidak ditangani dengan baik. Limbah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ia menekankan tempat penampungan dan pembuangan limbah harus dibuat tertutup, tidak menimbulkan bau, serta tidak dibuang langsung ke laut karena dapat berdampak terhadap ekosistem dan biota laut. Edi mengimbau seluruh pengelola dapur MBG di Kota Sabang agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengelolaan makanan, tetapi juga pengelolaan limbah yang dihasilkan. Ia berharap sarana pengelolaan limbah yang masih belum memenuhi ketentuan dapat segera dibenahi sehingga seluruh persyaratan higien sanitasi dapat terpenuhi. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia, Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pemerintah Kota Subulu Salam gelar gerakan pangan murah di Simpang Kiri, beras, minyak, dan telur dijual murah untuk cegah inflasi. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pemerintah Kota Subulu Salam bersama tim pengendalian inflasi daerah memperketat intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga barang pokok di tingkat konsumen. Langkah taktis itu diwujudkan melalui gerakan pangan murah yang dipusatkan di halaman Masjid Al-Munawarah, Desa Subulu Salam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri. Pasar subsidi yang digelar itu sengaja menyasar wilayah padat penduduk untuk memotong rantai spekulasi harga akibat fluktuasi pasokan. Otoritas daerah mengonfirmasi bahwa komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga pasca pergeseran musim dan momentum hari besar. Dalam operasi pasar tersebut, volume logistik disalurkan mencapai tonase yang cukup besar untuk menjamin pemerataan. Sedikitnya terdapat 600 sak beras stabilisasi, pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg, 1.000 papan telur ayam, 1.800 liter minyak goreng kemasan minyak kita, serta 400 kg gula pasir. Kepala Dinas Pangan Kota Subulu Salam Madalsah menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam gerakan pangan murah itu berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau head pasar tradisional saat ini. Komoditas beras SPHP dipatok Rp60.000 per sak, sementara telur ayam Rp45.000 per papan. Gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram. Untuk kegiatan hari ini, adapun sembako yang kami sediakan ada 4 komoditi. Yang pertama beras, minyak goreng, gula, dan telur. Jumlahannya kalau minyak goreng ada 1.800 liter, telur ayam ada sekitar 1.000, beras ada 600, gula 400 kg. Jangan gundah, ya, jangan takut karena tidak ada bahan pokok. Kami selalu mengontrol dengan harga-harga sembako di pasar. Kebetulan petugas kami tugaskan setiap hari untuk memantau itu. Kalau ketika melonjak harga barang sembako, itu akan kami laksanakan pasar murah seperti kegiatan pada hari ini. Badalsyah menambahkan koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Subulu Salam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang tetap aman. Demikian Juprianto melaporkan.
Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh. Pancasila.